Insan Malang. Kisah Asrama 5 ditulis dan dibacakan oleh Antonius Silalahi. Ketika aku masuk ke asrama ini, tepat menjelang sekolah libur panjang. Itulah sebabnya aku heran mengapa asrama tiba-tiba sunyi dan sepi. Sama sekali tidak ada keriuhan yang biasa menghiasi hari-hari kami. Aku bingung mengapa banyak anak asrama dijemput keluarganya dan dibawa pulang. Aku tak ada kawan bercakap-cakap, tak ada kawan bermain-main. Sunyi dan sunyi. Di mana-mana sunyi. Di kamar, aku hanya berdua bersama seorang teman. Di kamar lain pun tak berbeda. Sunyi dan lengang. Padahal kamar kami kamar besar yang dihuni 30 orang. Di suatu malam yang sepi dan suntuk, aku turun ke bawah, menemui Adri Fau yang duduk seorang diri di bangku semen depan kamar makan. Dari atas, aku mendengar dia melantunkan lagu Ayah, lagunya Eva Manurung. Kedengarannya begitu menyayat dan mengiris-iris kalbu. Adri Fau bernyanyi seperti sambil menangis. Aku penasaran apa yang terjadi padanya. Itulah sebabnya aku turun dan bermaksud menemuinya. Bang Adri, aku memanggilnya dan langsung duduk di sebelahnya. Dia tak menyahut. Responnya dingin dan kaku. Aku pun diam mencoba menyelami suasana hatinya. Selamat malam, sapa seorang suster yang baru datang dari dapur. Malam, Ster, sahutku. Sementara Adri Fau hanya membisu. Kata suster itu kemudian. Kami pun beranjak menuju meja minum. Ternyata snacknya roti mari 4 biji dan segelas sirup. Setelah dapat snack, aku dan Adri Fau kembali duduk ke bangku semen, lalu menikmati snack dalam diam. Sunyi, benar-benar sunyi. Orang yang snack pun tidak banyak. Padahal biasanya suasana saat snack itu lumayan bising. Bahkan terkadang sampai dorong-dorongan. Kok sunyi kali ya, Bang? Cetusku memecah hening yang sangat lama di antara aku dan Adri Fau. Dan aku senang karena kali ini dia merespon. Sekarang kan sekolah libur, jadi anak asrama banyak yang pulang kampung. Liburan di kampung halaman masing-masing. Makanya sunyi. Jelas Adri Fau panjang lebar. Oh iyanya, Bang. Jadi sekarang sekolah libur. Sampai kapan, Bang, libur sekolah ini? Ungkapku begitu polosnya. 1 bulan, ujar Adri Fau bersamaan berdentangnya lonceng tidur malam. Aku bergegas naik ke atas, sedangkan Adri Fau ke rumah ladang. Keesokan harinya setelah makan pagi, anak-anak asrama sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing. Meski libur,
Anak-anak asrama tidak boleh bermalas-malasan, bersantai-santai, apalagi tidur-tiduran. Semuanya harus berkegiatan, baik anak-anak kecil maupun anak besar, baik laki-laki maupun perempuan, baik tunanetra maupun awas. Semuanya berkegiatan sesuai apa yang disuruh suster asrama, kecuali kalau dia sakit. Hari itu dilaksanakan apa yang kami istilahkan bongkaran besar. Bongkaran besar ialah kegiatan membersihkan semua ruangan yang ada di asrama secara menyeluruh, termasuk perabot-perabotnya seperti lemari, meja makan, dan lain sebagainya. Sedangkan bongkaran kecil atau bongkaran biasa dilakukan hampir setiap hari dan terbatas pada ruangan-ruangan tertentu. Bongkaran besar dilakukan sekali setahun, yaitu pada saat libur panjang sekolah. Siang itu kami makan di luar atau di halaman asrama. Kamar makan belum selesai dibersihkan. Meja-mejanya pun belum disusun seperti semula. Jadi terpaksa makan siang di luar. Duduk di mana saja sesuka hati. Yang penting bisa duduk dan makan dengan lahap. Ada yang duduk di depan garasi, ada yang duduk di bangku semen, ada yang duduk di ayunan samping asrama laki-laki, dan ada pula yang duduk dekat kamar mandi sebelah tangga asrama putra. Habis makan, pekerjaan dilanjutkan menuntaskan pekerjaan yang belum selesai. Tidak ada tidur siang sebagaimana biasanya, karena kamar-kamarnya pun belum selesai dibersihkan dan tempat-tempat tidurnya belum selesai disusun seperti sedia kala. Baru menjelang sore, semua pekerjaan itu berhasil dituntaskan. Semuanya terlihat rapi, bersih, dan indah. Satu lagi kegiatan yang dilakukan sekali setahun dan setiap libur panjang sekolah, yaitu piknik. Piknik dilaksanakan beberapa hari sesudah bongkaran besar. Dan tahun itu tujuan piknik adalah ke Danau Toba. Sebelum-sebelumnya pernah ke Brastagi, ke Taman Dewi, Medan Fair, dan lain sebagainya. Ini sebagai hiburan bagi anak-anak asrama yang tidak pulang kampung. Ketika piknik ke Danau Toba, ada peristiwa yang membuat anak asrama nyaris menangis terbersedih. Alpen dan Lukas yang berenang menggunakan ban tidak sadar semakin lama semakin ke tengah. Suster penansiam memperingatkan agar mereka jangan ke tengah dan kembali ke tepi. Tapi teriakan suster itu tidak diperdulikan mereka. Mereka asik bercanda-canda, tertawa-tawa, sampai terus tidak sadar Kalpen dan Lukas nyaris tenggelam. Suster Finansia semakin cemas dan khawatir. Ia pun berteriak meminta tolong. Dan jago-jago renang anak asrama langsung diterjunkan melakukan tindakan penyelamatan, mengejar Kalpen dan Lukas ke tengah Danau Toba. Para suster dan anak-anak asrama
membantu dengan doa. Kecemasan dan kekhawatiran tampak jelas di wajah-wajah para suster dan anak-anak asrama. Situasi diperparah pula dengan turunnya hujan yang sangat deras. Beberapa orang suster dan anak-anak asrama mulai ada yang menangis karena Lukas dan Calvin tak kunjung ditemukan. Tapi mereka terus dan terus berdoa. Seiring regu penyelamat terus bekerja sekuat tenaga. Sampai akhirnya Lukas dan Calvin berhasil ditemukan. Para suster dan anak-anak asrama lega, bergembira dan bersyukur. Dengan bus PMH, mereka pun pulang kembali ke asrama. Liburan panjang belum selesai. Aku tidak tahu berapa lama lagi. Rasa-rasanya aku remuk di gelas sepi. Dan tiba-tiba terdengar lagi Andri Paul melantunkan lagu Ayah. Ayah, masih adakah wajah ini di matamu? Demikian sepenggal syair lagu itu. Kedengarannya begitu menyayat dan mengiris-ngiris hati. Dan sesudah melantunkan lagu Ayah, diteruskannya pula melantunkan lagu Ibu, lagunya Nur Afni Octavia. Kedengarannya juga sangat menyayat dan mengiris-ngiris hati. Andri Paul bernyanyi sambil menangis. Aku penasaran apa sebetulnya yang terjadi padanya. Aku pun turun ke bawah untuk menemuinya. Tak lupa aku bawa bonbon kokoriko yang diberi penyumbang beberapa hari yang lalu. Bang Andri, aku memanggilnya dan langsung duduk di sampingnya. Dia diam saja, tak bergeming. Bang Andri Paul sama bonbon kokoriko? Tanya aku memancing reaksinya. Astaga, dia malah marah dan melotak kepalaku keras sekali. Aku menangis kesakitan. Kemudian suster memanggilku dan membawaku menjauhi Andri Paul. Jangan mengganggu dia, jiwanya lagi goncang, jelas suster itu. Kemudian dia bercerita apa dan siapa Andri Paul. Ya, Andri Paul salah seorang anak asrama yang bernasib malang. Dia sangat ingin berlibur di kampung halaman seperti anak-anak asrama yang lain. Tapi dia tidak tahu di mana dan siapa orang tuanya. Dia masuk ke asrama ketika masih balita. Dan sejak itu tak ada orang yang datang berkunjung mengunjungi dia. Banyak keluarga-keluarga yang merasa asrama ini sebagai pembuangan anak-anak yang cacat. Setelah mereka mengantar anaknya ke asrama ini, mereka lupa dan tak pernah lagi melihatnya. Tapi para suster tak berhenti mencari informasi keberadaan keluarga-keluarga tersebut. Hingga akhirnya keluarga Andri Paul berhasil ditemukan dan langsung diantar pulang. Dan sejak itu Andri Paul tak muncul-muncul lagi di asrama, sudah berbahagia bersama keluarganya di kampung halaman. Sayang, tak semua anak merasakan bahagia seperti itu. Ada banyak anak asrama yang akhirnya meninggal di asrama tanpa diketahui siapa orang tuanya.
Medan, 2 Maret 2019.